Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur dikejutkan dengan putusan Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia yang membebaskan seorang majikan berinisial DB dari tuntutan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan kekerasan fisik. DB merupakan majikan dari pekerja migran Indonesia atau PMI asal desa Bakuin, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia berinisial DN. Berdasarkan keterangan tertulis dari KBRI Kuala Lumpur, Jumat tanggal 18 Februari 2022, DN telah mengalami kerja paksa tanpa mendapatkan bayaran gaji selama 9 tahun lebih dan mengalami kekerasan fisik hingga pendengarannya terganggu. Selain bekerja di rumah DB, DN juga dipekerjakan di bengkel mobil milik DB. DN akhirnya melarikan diri dari rumah sang majikan pada akhir Oktober 2020 karena merasa tidak tahan mengalami kerja paksa lebih dari 15 jam sehari tanpa hari libur dan kekerasan fisik. KBRI Kuala Lumpur menjelaskan, berdasarkan laporan dari DN, majikannya telah ditangkap oleh Dinas Tenaga Kerja Kelantan dan polisi pada November 2020 dan diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan TPPO disertai kerja paksa dan penganiayaan. Sementara berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kelantan, pada tanggal 17 Januari 2022, Pengadilan Kota Bahru telah memutus bebas majikan dari semua tuduhan. Keputusan ini tentu sangat mengecewakan dan tidak memberikan keadilan pada korban kerja paksa dan kekerasan fisik selama bertahun-tahun. Jelas Dubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono. KBRI Kuala Lumpur sendiri telah meminta jaksa untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Melalui pengacaranya, majikan DN pernah mengusulkan menyelesaikan di luar persidangan dengan membayar gaji yang selama ini tidak dibayarkan. Namun tawaran tersebut ditolak oleh DN dan KBRI Kuala Lumpur karena jauh di bawah tuntutan gaji yang seharusnya dibayarkan sang majikan. Sejalan dengan proses pengadilan pidana di tingkat banding, KBRI Kuala Lumpur telah menunjuk pengacara untuk menuntut majikan DN di pengadilan perdata. Kami tidak hanya menuntut gaji yang tidak dibayar, tetapi juga bunga dan kompensasi. Ini penting untuk memberikan efek jera kepada majikan, tegas Hermono. KBRI Kuala Lumpur menyatakan kasus kerja paksa dalam bentuk tidak membayar gaji, penahanan dokumen, larangan berkomunikasi banyak dialami oleh PMI tidak hanya di sektor rumah tangga, tetapi juga di sektor lain seperti perkebunan dan manufaktur. Hermono menambahkan bahwa Malaysia sedang menjadi sorotan dunia internasional karena dituduh melakukan praktek kerja paksa. Beberapa perusahaan Malaysia bahkan dikenai sanksi ekspor ke Amerika Serikat akibat tuduhan kerja paksa ini. Sesuai catatan KBRI Kuala Lumpur, selama kurun waktu 2021, KBRI telah berhasil mengembalikan hak gaji PMI sejumlah Rp2.166.890 Malaysia atau lebih dari 7 miliar rupiah milik 206 PMI sektor rumah tangga. Sementara pada tahun 2022 ada gaji 16 PMI yang berhasil diselamatkan, yakni mencapai Rp337.270 Malaysia atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Data ini belum termasuk penyelesaian kasus gaji oleh Konsulat Jenderal dan Konsulat Indonesia di Malaysia. Hermono meyakini sebenarnya masih banyak lagi PMI di Malaysia yang menjadi korban kerja paksa. Tapi dia menyadari masalahnya tidak semua PMI dapat melaporkan ke kedutaan dengan berbagai alasan seperti tidak diizinkan berkomunikasi dan ancaman ditangkap aparat karena tidak memiliki visa kerja yang sah. Praktek kerja paksa sudah berlangsung bertahun-tahun, tegas Hermono. Berita dikutip dari berbagai media massa. Praktek kerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan manusia di Malaysia ini banyak sekali dikeluhkan oleh teman-teman TKI. Semoga Anda tidak menjadi korban dari praktek-praktek seperti ini dengan cara berangkat secara legal. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe.